Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, semoga semua yang hadir dalam keadaan sehat. Jika ada yang sakit, semoga sebagai penggugur dosa dan Allah kembali memberikan kesehatan kepada kita semua, termasuk keluarganya yang ada di rumah. Oke, kita melanjutkan materi tentang bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari atau bahan kimia yang biasa ada di dalam rumah kita. Oke, sebelum melanjutkan ke pupuk, Ustadz mau tanya-tanya nih ke yang hadir. Coba Fakih. Oke. Apa nama reaksi kimia pembuatan sabun? Saponisasi. Oke, betul ya, saponifikasi. Oke, selanjutnya Ustadz tanya ke Kevin. Apa kandungan dari bahan deterjen yang tidak ramah lingkungan, Kevin? Ya Ustadz. Kandungan deterjen tidak ramah lingkungan apa? Kandungan deterjen Yang tidak ramah lingkungan atau non biodegradable. Biasanya mengandung apa? deterjen. Masih ingat nggak? Oke, saya tanya ke Faiz. Coba Faiz, Ahmad Faiz. Pertanyaannya masih sama dengan Kevin. Apa kandungan dari deterjen tidak ramah lingkungan? ABS. Oke, betul ya, ABS. Next, nanya ke Hakan. Nih buat Hakan. Terdapat di bahan kimia apa, bahan kimia rumah tangga apa, senyawa klor yang dinamakan benzalkonium klorida? Lupa. Oke, Ustadz tanya ke Dawi. Pertanyaannya sama Dawi. Dengan Hakan. Benzalkonium klorida itu biasanya terdapat di bahan kimia rumah tangga yang mana? Tahu. Belum tahu. Oke, Ustadz tanya ke Danis. Metat. Hah? Apa? Metat. Oke, Ustadz nanya ke ini siapa nih? Muhammad siapa nih? Muhammad Fahri Rafif. Muhammad Fahri Rafif. Apa tuh? Pertanyaannya sama nih dengan yang lain, dengan Hakan, Dawi, dan Danis. Benzalkonium klorida itu ada di bahan kimia apa biasanya? Nih, Ustadz kasih clue nih. Clue-nya itu terdiri dari dua kata. Kata pertama itu depannya P, kata kedua depannya L. Coba yang bisa angkat tangan, Saya Tat. Iya, sok Radit, apa Radit? Pembersih lantai. Oke, betul. Jadi benzalkonium klorida itu ada di pembersih lantai. Next, Ustadz nanya ke Zaki Abiyu. Oke. Ki, kalau graniol itu aromanya apa, Ki? Ustaz, nggak kedengeran. Graniol itu parfum yang beraroma apa? Mawar. Oke, betul ya. Najwan Azim. Ya, Dad. Oke, ini pertanyaan untuk Najwan. Apa nama lain dari
kalsium hipoklorit. CaOCl2. Apoir. Oke, betul. Dimas Aunur. Ya, Ustaz. Oke, sekarang pertanyaannya nih. Apa nama lain dari natrium? Apa nama lain dari natrium? Lupa, Ustaz. Oke. Ustaz tanya ke Izu, pertanyaannya sama Zu dengan Dimas. Orangnya nyambung Ustaz tadi putus intinya saya lagi buat. Oke. Apa nama lain dari natrium? Apoir. Bukan ya. Oke, ke Raya. Raya, pertanyaannya sama Raya. Nama Ustaz. lain dari natrium apa? Sodium. Oke, jawabannya adalah sodium. Oke, next nanya ke Faisal Ismail. Faisal Ismail, nih. Mau tentang apa pertanyaannya? Nggak tahu. Oke, Ustadz nanya tentang tentang chat deh. Apa fungsi dari penambahan zat dryers? Ulangi Dad, nggak kedengeran. Apa fungsi penambahan dryers pada chat? Diterjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia, itu nanti itulah jawabannya. Tahan air Dad, atau melekatkan cat dengan tembok. Agak kurang tepat dikit ya. Usah tanya ke Fatir. Pertanyaannya masih sama Fatir. Kurang tahu Dad. Kurang tahu. Fatir, kurang tahu. Halo, Fatir? Fatir Royan? Iya, Tat. Tahu jawabannya? Agar cat cepat kering. Oke, jawabannya betul ya. Jadi dryers itu berfungsi agar cat cepat kering. Jadi kalau misalnya badan kita nempel ke tembok yang baru dicat, itu tidak terkena noda atau pakaian kita juga. Jadi enak, jadi bisa langsung cepat dimanfaatkan temboknya. Oke, selanjutnya Faris Wasesa. Ini kameranya di-on kan? Benar. Tadi kameranya kenapa nggak di-on kan? Tadi itu betul. Oke. Faris, kameranya tolong dinaikin. Jadi minimal kita kelihatan bahu dan kepala ya. Ini nggak kelihatan Ustadz mukanya. Faris, kameranya diperlihatkan ke muka dan bahu. Faris, halo? Faris pakai HP atau pakai laptop? Laptop. Tolong laptopnya agak dikedepanin dikit. Biar kelihatan bahunya. Oke, nah itu. Oke, pertanyaannya ya. Kalsium itu ada di golongan berapa? Tadi kan kalsium itu dipakai di pemutih. Salah satunya adalah kalsium hipoklorit. Nah, itu kalsium itu ada di golongan apa? Golongan berapa waktu semester 1? 2A ya? Oke, betul. 2A ya, atau alkali tanah. Beli mangga, cari serikaya, bawa rambutan. Nah, itu golongan 2A. Oke, next. Menanyakan ke Muhammad Fahri Al-Faris. Oke, pertanyaannya nih untuk Fahri. Fahri, audionya on? Di-on kan? Oke, pertanyaannya.
ada berapa unsur makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Lupa, Tat. Lupa. Oke, Ustaz tanya ke Wahfi. Wahfi. Coba Wahfi, pertanyaannya sama. Coba Wahfi. Halo, Wahfi. Oke, Ustaz next ke itu aja, ke siapa nih yang belum ditunjuk. Udah semua ya? Udah semua ditanya ke Ustaz ya? Oke, kita lanjutkan. Ini masih ada waktu 4 menit. Jadi melanjutkan tadi tentang bahan kimia rumah tangga. Jadi tinggal 2 slide lagi. Insya Allah cukup. Nah, sekaligus menjawab tadi pertanyaan untuk Wafi dan yang tadi ya yang belum ditunjuk. Jadi pupuk itu minimal ada 3 unsur makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang terdapat pada pupuk. Nah, diingat-ingat ya, itu ada 3 unsur yaitu NPK. NPK. N itu nitrogen, P itu fosfor, dan K itu kalium. N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium. Nah, nitrogen itu dibutuhkan untuk kesehatan daun dan batang dari tumbuhan. Kita berharap daun itu yang segar, yang tidak busuk, dan tidak berulat. Nah, kalau misalnya kita punya daun dari tumbuhan yang kita miliki, itu misalnya banyak ulatnya, berarti kemungkinan besar tumbuhan kita kekurangan unsur nitrogen. Terus yang kedua adalah fosfor. Fosfor itu untuk kesehatan biji dan buah. Kita berharap tumbuhan yang kita miliki, misalnya kita punya pohon mangga, kita berharap bahwa pohon mangga kita itu buahnya banyak dan segar, nggak busuk. Ada yang pohonnya diberikan buah yang sangat banyak, tapi ternyata banyak yang busuk-busuk, banyak ulatnya. Misalnya kita punya pohon jambu atau punya pohon mangga, ternyata buahnya banyak nih, tapi ternyata banyak ulatnya. Nah, kemungkinan besar dia kekurangan unsur fosfor. Terus yang ketiga itu adalah kandungan kalium. Ini untuk apa? Untuk kesehatan tanaman dan terhindar dari penyakit lainnya. Penyakit tanaman lainnya. Nah, pupuk itu ada 2 jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Atau yang biasanya pupuk buatan lah. Pupuk organik sama seperti dengan definisi pas waktu kita belajar semester 1, bahwa organik itu dari makhluk hidup. Misalnya contohnya pupuk kompos. Pupuk kompos itu biasanya dari daun-daun yang melapuk ya, dari daun, ranting, dan seterusnya. Sedangkan pupuk kandang biasanya dari kotoran-kotoran hewan ternak. Nah, untuk pupuk buatan ada pupuk urea. Ini mengandung unsur makro nitrogen. Rumus kimianya CONH2 2 kali. Terus ada juga pupuk ZA atau pupuk amonium sulfat. Ini juga mengandung unsur makro nitrogen. Rumus kimianya NH4 2 kali SO4. Terus ada pupuk yang kandungan utamanya itu adalah fosfor. Nama pupuknya adalah TSP. Ini nama dagangnya ya. TSP itu triple super fosfat. Nah, ada pupuk juga yang kandungan utamanya adalah kalium. Contohnya adalah pupuk kalium klorida atau KCl dan pupuk kalium nitrat atau KNO3. Nah, itulah bahan-bahan kimia yang biasa ada di sekitar kita atau di dalam rumah kita. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini dicukupkan materinya. Dan ini juga sudah jam 7.30. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di grup WA atau boleh japri ke Ustadz kalau ada yang kurang dipahami ya. Oke.
Oke, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika Ustaz ada salah dan tetap semangat dan selamat melanjutkan belajarnya. Dan semoga semuanya tetap sehat dan salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.